Keluarga Rothschild, keluarga yang mampu mengendalikan uang di seluruh dunia. Keluarga Rothschild adalah sebuah dinasti bankir Yahudi Jerman di Eropa yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. Jika bertanya siapa keluarga paling kaya di dunia, sebagian besar dari kalian mungkin akan menjawab keluarga Rothschild. Tidak diketahui secara pasti total jumlah kekayaan keluarga Rothschild, namun dilansir dari Okezone, jumlah total kekayaan mencapai 10 triliun US dollar atau sekitar 130 kuadriliun rupiah. Berbicara mengenai asal-muasalnya, pendiri dinasti perbankan Rothschild adalah Mayer Amschel Bauer, lahir pada tahun 1744 di Frankfurt, Jerman, anak dari seorang penukar uang dan pedagang kain sutra. Sang ayah, Amschel Moses, diketahui juga bekerja sebagai pemberi kredit serta pemilik rumah pembukuan. Meski begitu, Amschel Moses bukanlah orang yang kaya. Singkat cerita, setelah kematian sang ayah, Bauer memutuskan untuk meneruskan usaha keluarganya. Sementara itu, dia mengganti namanya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Ketika Rothschild mulai menjalankan bisnisnya, ia tetap mendekati pelanggan sang ayah, termasuk Pangeran William, yang kala itu menjadi pimpinan terpandang di Kekaisaran Jerman. Penjualan barang antik dan koin langka pada Pangeran William dan masyarakat semakin lama berubah menjadi basis kekayaan Rothschild. Hingga akhirnya pada tahun 1769, Rothschild diangkat menjadi agen pengadilan yang membuatnya memiliki berbagai peluang bisnis dan semakin kaya. Rothschild kemudian menikahi Gutel Schnapper pada tahun 1770. Rothschild justru mendapat harta yang sangat banyak dari ayah mertuanya. Dari pernikahannya itu, Rothschild dikaruniai 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Mendapatkan harta kekayaan yang melimpah tak membuat Rothschild menjadi duduk bersantai di dalam rumah. Pada tahun 1785, Rothschild memutar jalur bisnisnya dari penjualan barang antik menjadi penyedia dana pinjaman kepada para pelanggannya, dan disinilah usaha perbankan Rothschild dimulai. Ide itu didapatkannya dari pengalaman Rothschild ketika magang di sebuah bank di Jerman. Rothschild juga belajar lebih banyak lagi tentang sistem peminjaman uang dari mendiang ayahnya. Rothschild pun belajar dengan cepat mengenai proses keuangan dan transaksi. Kedekatannya dengan Pangeran William membuatnya menyadari jika meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan dibandingkan ke masyarakat umum. Terlebih, nantinya dia akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar serta pinjamannya akan dilindungi oleh pajak negara. Rothschild lantas menyediakan layanan perbankan kepada Pangeran William, yang diketahui menjadi pewaris tahta Landgrave of Hesse-Kassel di tahun yang sama. Tak disangka, saat revolusi Prancis berlangsung, bisnisnya justru semakin berkembang dengan pesat. Hal ini lantaran semua bisnisnya telah terhindar dari pajak. Pada tahun 1790, Rothschild melontarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Dia mengungkapkan dirinya akan mengendalikan perputaran uang di seluruh dunia. Hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di suatu negara, dan saya tidak peduli siapa yang menulis hukumnya. Tidak butuh waktu lama bagi Rothschild untuk membuktikan perkataannya. 1 tahun setelahnya, dia sukses mengendalikan perputaran uang di Amerika Serikat melalui Alexander Hamilton, wakil dari kabinet Washington. Kala itu, Amerika Serikat tengah mendirikan bank sentral bernama First Bank of the United States, yaitu Bank Nasional Pertama Amerika Serikat. Bank tersebut dimiliki keluarga Rothschild selama 20 tahun sebagai penanam modal di bank tersebut. Pada tahun 1811, hak Rothschild atas kepemilikan bank tersebut habis. Anaknya pun meneruskan perjuangan sang ayah untuk mengakuisisi bank tersebut dan berhasil dengan didirikannya Second Bank of United States. Sebelum tutup usia, Rothschild rupanya telah mengirimkan anak-anaknya untuk mendirikan bank di sejumlah negara. Kelima anak laki-lakinya ditugaskan untuk mendirikan bank di Frankfurt, Vienna, Paris, London, dan Naples. Ada yang menarik di balik kekuasaan keluarga Rothschild. Rothschild bahkan mengatur garis keturunannya sendiri, di mana Rothschild dengan tegas akan menikahkan anak cucunya dengan saudaranya sendiri. Hal ini dilakukannya untuk menjaga harta dan kekayaannya. Selama ratusan tahun, anak cucunya sangat aktif mengembangkan bisnis perbankan keluarga. Keturunan Rothschild bahkan menempatkan orang-orang kepercayaan dari keluarganya untuk mengendalikan dan mengatur bank sentral tersebut. Keluarga Rothschild juga dikabarkan bisa mengendalikan setiap pemerintahan di level makro. Tak heran, keluarga Rothschild berhasil mengendalikan bank keluarganya di 40 negara. Kejayaan ini sukses membuat mimpi Mayer Rothschild menjadi kenyataan. Dengan kemampuan yang sebesar itu dalam mengatur keuangan hampir di seluruh dunia, keluarga Rothschild tidak luput dari berbagai teori konspirasi. Rothschild disebut-sebut bertanggung jawab atas revolusi Prancis, revolusi Rusia, perang saudara di Amerika, perang dunia I dan II, depresi besar di Amerika Serikat, krisis ekonomi dunia, dan pemiskinan terhadap negara-negara yang menjadi target mereka, termasuk Indonesia. Jadi, keluarga Rothschild harus berjuang selama lebih dari 230 tahun,
hingga akhirnya berhasil menguasai hampir seluruh bank sentral di dunia. Hanya beberapa bank sentral saja yang tidak menerima tambahan modal dari dinasti perbankan Rothschild. Bank sentral tersebut diketahui berada di 3 negara, yakni Iran, Kuba, dan Korea Utara.